Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu kembali di channel dakwah yang sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, kali ini kita coba untuk mengkritisi dan mempertanyakan begitu salah satu keputusan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang dilaksanakan di Pondok Hasyim Asy'ari, Kabupaten Jepara, hari Kamis sampai Sabtu ya, 22 sampai 24 sampai 26 November tahun 2022, di mana di dalam kongres ini merumuskan dan merekomendasikan 8 hal, diantaranya adalah tentang pengendalian sampah, ekstremisme, kemudian pelecehan dan kekerasan terhadap anak, kemudian pernikahan dini, dan yang menjadi polemik dan meresahkan adalah keputusan kongres yang kemudian direkomendasikan kepada pemerintah di poin nomor 6. Kita baca dan bisa disimak di layar. Yang keenam, pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan tanpa alasan medis terbukti memberikan dampak madharat berkepanjangan bagi perempuan. Oleh karena itu, KUPI merekomendasikan pertama, negara harus mengadopsi pandangan keagamaan yang melarang praktek pemotongan dan pelukaan genitalia pada perempuan yang kemudian disebut dengan khitan lin nisa tanpa alasan medis melalui pembuatan regulasi dan tahapan implementasinya yang kokoh. Kemudian yang kedua, masyarakat sipil perlu mengadopsi dan jaringan KUPI perlu mensosialisasikan pandangan keagamaan KUPI yang mengharamkan, sekali lagi yang mengharamkan pemotongan dan pelukaan genitalia perempuan tanpa alasan medis di masyarakat. Nah, disinilah kemudian saat ini menjadi polemik dan meresahkan mayoritas masyarakat ya, karena ini betul-betul melawan arus begitu. Nah, yang perlu kita soroti pertama bahwa di dalam keputusan kongres ini seakan-akan khitan lin nisa itu ada dampak yang menyebabkan madharat berkepanjangan bagi perempuan. Dan khitan ini tidak harus ada pertimbangan medis, ini baru bisa dilaksanakan. Nah, ini saya kira perlu diuji dan perlu ada riset yang komprehensif, yang lengkap, karena ada beberapa hal. Pertama, saya pribadi ini dulu 5 tahun saya mengajar di Pondok Pesantren Lirboyo, ini saya takhusus terhadap fikih nisa, jadi fikih perempuan yang berkaitan dengan haid, istihadhah, kemudian alat reproduksi. Dan selama 5 tahun ini tidak ada satupun santri yang kemudian menanyakan terhadap hal-hal semacam ini, dampaknya atau hal-hal yang tidak mengenakan terhadap khitan lin nisa ini. Padahal ini sudah siswa, dari hati ke hati ini kita sering membicarakan, mendiskusikan tentang masalah itu. Artinya apa? Bahwa tidak ditemukan dampak-dampak yang seperti dirumuskan di KUPI. Dan secara faktual, coba kita sudah hidup berbangsa bernegara puluhan tahun ya, coba pernahkah di dalam pemberitaan itu kemudian ada malpraktek, ada dampak-dampak yang negatif ya terhadap penerapan syariat kita, yakni khitan lin nisa. Saya kira jarang, bahkan saya tidak pernah mendengar itu. Nah, ini makanya ini harus kita pertanyakan. Ini yang pertama. Yang kedua, di rumah pun kita bertahun-tahun ya, jadi kita juga diamanai santri, 1 minggu sekali kita juga mengampu pelajaran ekstrakurikuler tentang fikih nisa. Dan ini ternyata di rumah saya sendiri tidak ada santri yang mengeluh terhadap penerapan syariat ini. Padahal kita tahu bahwa masyarakat muslim di Indonesia yang perempuan mayoritas ini menerapkan khitan ini.
Yang berikutnya adalah FMPB, Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri se-Jawa Madura. Ini sudah berdiri hampir 25 tahun. Dan ini kita sebagai musokhe, perumus, pembina, padahal sudah kita tekankan hal-hal yang berkaitan dengan masail nisa. Ini ayo diangkat. Ternyata tidak pernah. Jadi ada masukan-masukan masalah-masalah dari pondok se-Jawa Madura ini yang mempermasalahkan ini. Artinya nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja, karena adalah syariat kita, nggak ada dampak, nggak ada efek negatif seperti yang dirumuskan di KUPI itu. Nah, yang terakhir ini, saat ini saya ada di grup WhatsApp, ada 78 anggota, 99% adalah bunyai-bunyai pondok pesantren lintas provinsi ini ya. Di sana membahas muskilat-muskilat haid termasuk reproduksi, dan saat ini lagi menjadi permasalahan ini. Kenapa kemudian KUPI ini merumuskan satu keputusan kongres yang semacam ini? Dasarnya apa? Nah, ini ternyata mayoritas ini juga menolak terhadap keputusan kongres dan rekomendasi ini. Nah, kemudian yang kedua, bahwa keputusan ini saya kira tidak objektif kalau kita berpijak kepada sumber hukum kita, kepada fikihnya. Jadi tidak ada kejujuran fikih di dalamnya. Nah, sebab kita sudah tahu kita tidak akan membahas hukumnya karena sudah maklum. Jadi madzhabul arba'ah tidak ada yang mengharamkan khitan linisa seperti yang dirumuskan KUPI. Jadi kalau kita baca dan nanti akan kita share di akhir pembahasan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Syafi'iyah ini mayoritas adalah mewajibkan, kemudian Malikiyah ini mayoritas mensunnahkan, kemudian Hambali Hanafi ini khitan linisa adalah makromah atau mukromah, satu kemuliaan bagi perempuan, dianjurkan sekalipun tidak wajib, sehingga tidak ada yang mengharamkan. Lah memang ada ulama-ulama muasirah, jadi mufti-mufti di sangat-sangat mutakhirin, yakni muasirah ya zaman sekarang. Terus bagian Timur Tengah memang memfatwakan itu haram. Tapi saya lagi dasarnya itu lemah. Yang kedua, Indonesia bukan Timur Tengah. Jadi kita punya kesejarahan, punya tipikal sendiri dibanding dengan muslim-muslim di sana. Karakternya, iklimnya berbeda. Jadi jangan kemudian fatwa-fatwa yang ada di sebagian Timur Tengah kita adopsi. Di samping dasarnya lemah, yang kedua adalah iklim di dalam bermasyarakat menerapkan agama ini tidak sama. Ini yang perlu kita sampaikan. Nah, bahkan kita punya pengalaman ya di Muktamar ke-32 Makassar. Jadi di Komisi Maudhu'iyah, kebetulan saya juga hadir di sana membahas ini. Di sana jelas ya, yang dilaksanakan muktamar pada tanggal 22 sampai 29 Maret 2010. Komisi Maudhu'iyah ini juga menyimpulkan, merumuskan bahwa khitan linisa ini adalah tidak ada satupun pendapat yang mengharamkan kecuali pendapat yang sangat-sangat lemah dan tidak bisa digunakan. Nah, ini disiplin ilmu di dalam pembahasan ilmu agama seperti ini. Dan yang hadir ini tidak main-main karena muktamar. Jadi ulama-ulama besar di musokheh, di perumus peserta. Nah, ini sudah merumuskan seperti itu dan bisa diklik ya, bisa dicari. Nah, ini perlu kita sampaikan. Jadi KUPI ini harus menyadari betul bahwa ketika bicara tentang hukum agama yang berkaitan dengan hukum taklifi halal haram, ini harus bertendensi kepada turas. Tidak hanya diskusi-diskusi tanpa ada referensi, tanpa ada pembanding. Dan ini harus ahlinya. Jadi kita dorong KUPI ini, kita tidak alergi, tidak kemudian menolak kehadiran KUPI. Kita dorong. Tapi mohon maaf, apabila berkaitan dengan hukum ini tentu harus objektif. Paling tidak yang disuarakan adalah bahwa khitan itu di dalam madzhab barat tidak harus dilaksanakan karena khilaf. Tapi jangan sampai dikatakan itu haram. Ini saya kira tidak fair seperti itu. Jadi memilihkan pendapat juga
tidak maslahah, kemudian tidak menyampaikan khilaf, saya kira ini juga kurang bertanggung jawab dan tidak fair secara fikih. Dan yang terakhir kita sampaikan bahwa KUPI ini saya lihat sangat dekat dengan kekuasaan, sangat dekat dengan pembuat undang-undang dan regulasi. Ya khawatir kita karena memang tujuan KUPI tidak hanya merumuskan hasil kongres, tapi yang kemudian semangatnya akan dijadikan regulasi undang-undang mulai ini tentang masalah khitan nisa, saya kira sangat-sangat berbahaya. Jadi bagaimana tidak ketika muslimin di Indonesia sudah nyaman menerapkan syariatnya, alangkah naif dan ironisnya yang kemudian itu dilarang, bahkan karena itu undang-undang tentu ada sanksinya, kena pasal pelukaan, pasal kekerasan. Nah ini sangat-sangat membahayakan. Bagaimana orang muslim menerapkan syariatnya yang sedemikian kokoh, kuat dan tidak masalah, yang kemudian justru ini dilarang, bahkan ada ancaman sanksi. Ini saya kira sangat kita mengkhawatirkan itu. Oleh sebab itu ayo kita berpikir rasional, berpikir hukum ini secara objektif berdasarkan marojik yang muktabaroh. Dan saya kira Basu Masail, kemudian Majelis Tarjih, kemudian MUI di Komisi Fatwa, saya kira tidak samalah dengan KUPI. Bahkan inilah yang sesungguhnya mempunyai otoritas, mempunyai dasar-dasar pengambilan hukum yang sesuai dengan aturan-aturan kita, tidak seperti diskusi yang ada di KUPI. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.